wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas kita, rutinitas kita keseharian, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga pendidikan lainnya di SDN 1 Payaramon ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam menjalankan tugas ini dinilai oleh Yang Maha Kuasa sebagai amal ibadah dan kelak kemudian hari akan terima ganjaran pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya di setiap lembaga pendidikan, baik itu negeri ataupun swasta, baik di bawah naungan Mendikbud ataupun Kementerian Agama, lembaga baik itu di luar lembaga pendidikan, badan, kesemuanya punya rencana, punya aturan dari suatu lembaga atau dunia pendidikan untuk menuju menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, adapun rencana yang akan dicapai oleh suatu lembaga, khususnya lembaga pendidikan, itu dituangkan dalam visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan menjadi sampai ke lembaga-lembaga negara lainnya punya visi dan misi daripada lembaga tersebut, yang tujuannya untuk perbaikan lembaga tersebut di masa yang akan datang. Dituangkan dalam beberapa program, dituangkan dalam beberapa jangka waktu. Setiap aturan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu ada 2 atau 3 rencana ke depan. Ada rencana pendek, ada rencana menengah, dan rencana jangka waktu yang lebih panjang. Bisa setahun, 2 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut itu tidak bisa cuma dilakukan oleh sekolah ataupun gurunya baik. Setiap lembaga pendidikan, khususnya di SD, kita ambil contoh misalnya SD kita, SD 1 Payaramon, itu ada pemangku kepentingan yang bisa membantu mendorong untuk kemajuan sekolah kita ini. Saya berikan contoh misalnya adanya komite sekolah. Nah, komite sekolah sangat berperan sekali, apalagi kalau di pendidikan atau sekolah swasta. Maju mundurnya suatu sekolah itu sangat tergantung dengan peran serta daripada komite sekolah. Komite sekolah juga berpegang teguh pada visi misi sekolah tadi. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan, antara visi dan misi itu dua buah kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada visi baik, tidak ada misi, ya tak jalan. Nah, sekarang perlu kami jelaskan, visi itu adalah tujuan akhir daripada sekolah kita. Saya ambil contoh sekolah kita. Apa misi sekolah kita? Ada di antaranya itu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pekerja sebanyak kalian yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Itu tujuan akhir sekolah kita. Dan yang tak kalah pentingnya,
iman dan takwa. Seperti sering kami katakan bahwasanya anak-anak didik khusus di SD, tugas kita itu memanusiakan anak manusia. Jadi yang penting dia punya karakter, punya akhlak mulia. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau dia sudah punya akhlak, agama yang baik, ilmu itu biasanya mirip baik. Ya. Nah itu visi. Jadi visi itu sekolah kita itu seperti yang kami sebutkan tadi, itu untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter, inovatif dan prestasi. Kami tambahkan iman dan takwa. Itu visi sekolah itu. Selama tadi kita kurang paham, ada gaya merek di depan itu, tapi kita tak tahu. Tugas kita selama ini cuma memberikan ilmu kepada anak itu, mentransfer pengetahuan kita kepada anak itu sesuai dengan jenjang dan kelas masing-masing. Padahal tujuan akhir kita terpampang di sebelah situ untuk mencapai siswa yang berprestasi. Nah, visi itu dijabarkan dengan misi. Misi itu apa? Misi itu adalah jalan. Kalau bahasa kita ini jalan untuk menghasilkan misi tadi. Untuk menghasilkan visi maksud saya. Jadi misi itu adalah tata cara untuk mencapai visi. Jadi ada beberapa macam. Tadi banyak ada beberapa macam itu cara untuk mencapai visi misi sekolah kita itu. Makanya visi itu sangat penting dibuat, karena kalau tidak ada visi, apa tujuan kita? Bagaimana caranya agar selama kita memberikan ilmu kepada anak-anak didik kita, sama dengan kita mengadakan penilaian, baik itu penilaian harian, tengah semester, akhir semester, harapan kita anak kita itu kan nilainya bagus sekali, nilainya bagus semua. Nah itu adalah misi. Bagaimana misinya? Kita berikan les misalnya di luar jam pelajaran untuk mendapatkan nilai yang bagus tadi. Jadi kalau cuma kita berharap nilainya bagus, tapi tidak ada usaha lain, tidak ada cara lain, nah barangkali visi untuk mendapatkan nilai terbaik, nilai bagus bagi peserta didik jelas tak tercapai. Nah, makanya itu dari awal tahun biasanya kan visi-visi itu ditentukan di awal tahun, baik dari kelas 1 kami berikan contoh misalnya sebenarnya KKM. KKM itu kan batasan nilai yang harus kita capai. Nah, selama ini tadi kita berprinsip lah tahu anak kita nilainya di bawah KKM, tetapi kita berusaha agar nilainya melebihi KKM. Kalau dia melebihi KKM, berarti visi kita tadi tercapai. Tercapai. Nah, kami bukan mengharapkan itu saja, tetapi lebih daripada itu. Nilai yang bagus, misinya tercapai itu memang sesuai dengan usaha kita. Jadi kalau anak kita pelajaran agama bisa dapat 80, misi kita setiap hari atau seminggu sekali mengadakan les atau pelajaran tambahan. Dan insya Allah mudah-mudahan target kita nilai 70 KKM-nya bisa tercapai. Nah, sama dengan visi-visi sekolah tadi. Jadi penting komunikasi, adanya komunikasi, adanya hubungan dari lembaga, dari pemangku kepentingan. Kita kan tidak bisa terlepas dari orang tua. Orang tua itu mestinya 1 semester atau 6 bulan sekali kita ajak silaturahim di sekolah, kita berikan
perkembangan siswa kita, bagaimana anak bapak ibu dalam 6 bulan terakhir. Jadi apalagi ini masuk ke semester 2 nanti di tahun pelajaran 2024-2025 semester 2, alangkah baiknya wali murid itu, wali siswa itu kita aja ke sekolah untuk silaturahmi untuk mencapai visi kami, visi itu. Sehingga kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menjalankan misinya masing-masing, dan insya Allah visi-visi yang ada ditempel di belakang kantor itu akan tercapai. Nah itu kan ada visi-visi atau pendidikan jelas, kemudian inspiratif. Rumusan visi-visi harus mudah dipahami dan dapat diukur. Kalau dulu kan kata-kata operasional, kalau kita membuat RPP itu kan, nah dalam RPP itu kan ada kata-kata operasional, tidak dapat diukur, bukan yang gampang. Nah, dapat diukur dengan apa visi-visi kelas 5 misalnya, ayat tahun depan semester 2 90% target anak harus hafal ayat kursi misalnya. Nah, tadi kita cek di akhir tahun tercapai tidak 90%. Kalau dari orang 30, kalau orang 27, 28, nah berarti tercapai yang hafal ayat kursi. Misinya apa tadi? Belajar di luar jam. Nah, belajar di luar jam misinya. Nah, visi kita lado, tujuan akhir itu lado. Kemudian harus menginspirasi dan memotivasi semua anggota komunitas pendidikan. Artinya ya misi kita itu ya harus menarik, sehingga dengan maco baik anak tujuan akhir kita ternyapung, sehingga kalau tadinya anak itu malas, misalnya aku beri contoh, kalau kita pakai infokus ngajar, barangkali lebih melekat di otak anak itu daripada kita ngomong tanpa media. Jadi kita manfaatkan media pembelajaran kita, baik media cetak ataupun media tulis ataupun media digital ya, menggunakan infokus biar siswa lebih fokus ke papan memperhatikan daripada dia repot kiri kanan. Nah, jadi kemudian yang ketiga berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, harus selaras dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tidak menutup kemungkinan guru-guru seperti kita bisa, jadi bukan hanya guru penggerak ataupun guru yang sertifikasi. Guru sertifikasi, guru penggerak juga tidak menjamin, karena itu guru penggerak, guru sertifikasi didapatnya tegal. Iya, ikut tes lulus jadi guru penggerak. Sertifikasi baik jadi ikut tes lulus jadi punya sertif. Nah itu. Tapi kita guru ini kan semenjak terjun di situ, ada yang dari 2000, ada yang di bawah itu. Jadi dalam pengalaman kerjanya. Jadi kata pepatah ini kan, kalau lama, kalau bisa kita biasa. Ketika pernah biasa, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang kita mikir kalau ngomong di depan halayak itu kebingungan. Mengapa ada yang bukan dulu? Dari mana mulainya? Nah, jadi banyak orang-orang pintar, tapi dia tidak percaya mentransfer ilmunya. Banyak orang-orang pintar orang berilmu, tapi tak percaya mentransfer ilmunya. Oleh karena itu belum biasa. Tapi banyak itu orang yang biasa-biasa baik, tapi itu bisa memberikan informasi yang benar, bisa memberikan ceramah kadang-kadang
sampai 7 dong. Jadi jangan biasa dari nanti. Nah, itu ada prioritas utama. Setiap lembaga pendidikan kita punya KSP. Bapak ini diganti dengan KSP, kurikulum satuan pendidikan, yang ditandatangani oleh kepala dinas, seperti yang itu kan ditetapkan oleh kepala dinas oleh pengawas. Itulah pegangan sekolah kita, kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah 2024 akhir ini diubah menjadi KSP, kurikulum satuan pendidikan. Nanti kalau kamu kebetulan di SK dan pemerintah dari kepala sekolah, itulah yang pertama kita buat. Orang dinas yang berkepentingan mengajukan itu atau KSP-nya. Nah, banyak kepala sekolah yang senior, yang lama, kadang 2-3 periode, nah tapi KSP-nya belum ada. Padahal itu adalah pegangan kepala sekolah untuk memajukan sekolah itu. Jadi kurikulum, ya, jadi kurikulum kita itu kan kurikulum 2 macam. Yang sekarang ini ada kurikulum merdeka 1, 3 dengan 6 masih, kemudian kelas-kelas lain sudah memakai kurikulum merdeka. Setiap lembaga khususnya sekolah seperti di sekolah itu kan dalam kurikulum itu banyak, ada muatan lokal, ada bahasa Inggris, ada lagi yang tidak termasuk dalam susunan itu struktur itu kan tambahan. Yang tambahan itu kategori juga dalam rapor itu. Nah itu kan tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Sekolah kita mampu, ada tenaganya, ada gurunya, nah sehingga kita masukkan di situ. Banyak sekolah juga yang tak ada masukkan karena tenaganya tidak ada dan tak masuk dia di kurikulum sekolah. Nah, jadi kurikulum yang tambahan itu 2 jam pelajaran. Ada lagi kan sekarang namanya B5 yang merujuk ke kurikulum merdeka. Itu kan berpusat pada anak. Ya, B5 itu berpusat pada anak, bukan lagi pada guru. Jadi anak diberi kebebasan untuk menciptakan, untuk mengubah, untuk memanfaatkan dari bahan-bahan bekas seperti keterampilan dia. Kemudian bagaimana guru agama, materi apa? Sholat misalnya dengan gerakan yang teratur, penjas seperti itu juga. Kan banyak materi-materi yang perlu kita jelaskan kepada siswa sesuai dengan kurikulumnya. Kemudian peningkatan kompetensi guru. Nah sekarang masalah peningkatan kompetensi guru itu agak lempang kecamatan kita. KKG kadang jalan kadang tidak. Itu kan salah satu peningkatan kompetensi guru di samping yang diikuti PPG, PRPG tadi. Jadi salah satu untuk meningkatkan kompetensi guru itu adalah peningkatan KKG. Nah sekarang di YouTube, di kegiatan-kegiatan lain itu banyak cara mendapatkan piagam itu. Jadi jangan hanya kita memberikan ilmu kita setiap hari kepada anak, tapi kita sendiri tak betapa ilmu kita. Itu maksudnya meningkatkan kompetensi guru. Jadi kita berharap di tahun-tahun yang akan datang KKG itu jalan terus, sehingga guru-guru yang ada di Kecamatan Garaman ini ilmunya bisa bertambah dan bisa mencapai visi misi sekolah tadi setelah disampaikan kepada peserta didik. Kemudian adanya memfasilitasi pengembangan guru melalui pelatihan dan mentoring. Sebetulnya dari awal tahun tadi kan kami mengadakan evaluasi ke kelas, melihat bagaimana Bapak Ibu guru
memberikan materi kepada anak-anaknya, karena itu termasuk di dalam PMM dan masuk ke penilaian kinerja kepala sekolah. Itu ada programnya sudah. Kemudian mengoptimalisasi sarana prasarana. Saya kira sarana prasarana pendidikan yang ada di Ceko lah banyak juga, di perpus itu banyak, silakan dimanfaatkan untuk kemajuan sekaligus menarik minat, memotivasi siswa. Jadi silakan. Kemudian berikut strategi komunikasi visi misi dan prioritas. Ada pemangku kepentingan, metode komunikasi, kemudian prediksi komunikasi. Pilih metode yang kira-kira mudah dijalankan, mudah dipahami, yang penting singkat, padat, jelas, tidak simpang siur. Maksudnya itu kan ada pemangku kepentingan, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pendidikan seperti orang tua, guru, masyarakat, komisi sekolah. Itu kan mestinya memang banyak yang berhubungan dengan pihak ketiga itu. Tapi sampai sekarang ada contoh misalnya dengan PT Java. Kalau di daerah-daerah lain itu pihak ketiga itu peduli dengan dunia pendidikan. Macam di Moring, Bukit Asam itu, dari dulu siswa itu kadang-kadang diajak makan bergizi, nah, tapi mudah-mudahan di 2025 juga makan bergizi yang adalah program dari pemerintah akan terlaksana. Nah, kemudian komunikasi harus dilakukan secara teratur dan terlihat untuk pembangunan pemahaman yang kuat. Jadi tidak cuma sekali, sesuai dengan itu tadi, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tidak cukup sekali, minimal 2 kali setahun. Nah, kan kita kadang-kadang isi survei, isi instrumen. Pernah kita bertemu dengan mahasiswa, pernah kita memberikan nilai kepada siswa orang tua sebagai laporan. Ada gitu ya. Ada. Terus kemudian pelibatan pemangku kepentingan tadi, orang tua, siswa, komite, pemerintah daerah, masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini ya bupati barangkali yang terlibat di situ untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan. Kalau sumber daya barangkali menyangkut dengan tenaga pendidiknya. Di kita itu ya S1 itu tenaga pendidiknya cukup, gurunya cukup, malahan lebih. Nah, mudah-mudahan dengan cukup, dengan lebih tersebut tidak ada lagi siswa yang ngomong kami tak guru. Nah, karena tenaga kita cukup. Berikut komunikasi berbasis teknologi. Hampir 100% guru kita baca kalau sudah ya, zaman digital itu dilatar bukti beberapa tahun terakhir kita sering komunikasi dengan wali murid lewat WA, grup. Nah, terima kasih banyak. Itu terlaksana ya, melalui Facebook, melalui Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Itu jadi kita sudah laksana yang berbasis teknologi. Tinggal di tahun mendatang apakah kita masih menggunakan buku atau sudah diwajibkan belajar seperti itu, ya kita tunggu baik. Lanjutkan. Kemudian pemantauan dan evaluasi di akhir tahun. Ujungnya di akhir tahun baru kita melihat hasil yang kita capai, kita laksanakan, kita lakukan selama 1 tahun, mulai dari awal tahun sampai ke akhir tahun, sejauh mana ketercapaian kita. Dan kalau perlu adanya umpan balik dari pihak ketiga, dari pemangku kepentingan, apakah dari komite sekolah bahwa sekolah itu
perlu perbaikan di segi apanya, karena sekolah itu saya tidak mengharapkan kuantitas jumlah, tapi secara kualitas. Karena secara kuantitas walaupun banyak, kalau kualitasnya tak bagus ya percuma juga. Jadi yang penting mutu, ya, yang penting mutu. Kita mengharapkan setiap tahun siswa kita lulus 100%. Ya alhamdulillah. Nah, berikut tantangan dan solusi. Ya, jadi ada hal-hal yang menjadi penghambat juga, bagaimana cara memperbaikinya. Perlu adanya perubahan, komunikasi yang persuasif dan edukatif. Yang penting ada komunikasi untuk mengatasi hal-hal yang kira-kira menjadi penghambat untuk membuat perubahan. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya, walaupun tadi sudah katakan mungkin cukup, tapi masih ada kekurangan juga. Kemudian berinovasi kebermanfaatan sumber daya yang secara optimal, kemitraan, kemudian membangun kemitraan inovasi dan lembaga terkait untuk mendukung program pendidikan. Nah itu bisa dilihat sesuai dengan yang ada di belakang kantor itu, visi dan misi kita. Jadi kita semua harus tahu, ya, harus tahu, unggul, berprestasi, beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Itulah tujuan akhir sekolah kita. Bagaimana mencapai yang di sebelah kanan itu, visinya itu caranya. Jadi bisa kita pelajari sendiri. Lanjut. Nah, tadi dari awal sampai ke akhir dapat kita simpulkan bahwa visi-misi sekolah itu harus kita laksanakan sebaik mungkin dengan cara yang bagus, yang bisa diterima baik oleh siswa kita, oleh pemangku kepentingan, dengan cara ya kita harus banyak-banyak komunikasi, banyak bertanya, baik sesama kita guru ataupun dengan rekan kerja kita yang lain. Dan yang tak kalah pentingnya, pada saat kita ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, nah kita ikuti, karena kadang-kadang ilmu itu mahal tapi jualannya tidak ada. Jadi harus kita tuntut. Nah, Bapak Ibu, barangkali hanya itu sekilas penjelasan kami tentang visi-misi sekolah. Seolah mudah-mudahan di tahun 2025 nanti apa yang kita dapat, apa yang kita jelaskan pada hari ini dapat terrealisasi di masa yang akan datang. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Saya sudah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.